Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Belajar ICT. Hari ini saya akan memberikan informasi ya tentang aplikasi yang baru selesai saya buat, yaitu aplikasi atau sistem informasi Bursa Kerja Khusus untuk SMK. Langsung saja saya perlihatkan. Kita cari di Google ya, BKK SMKN 1 Sidayu. Kita pilih yang ini, http bkk.smknsidayu ya, 1sidayu.sca.id. Kita klik. Nah, ini adalah halaman utama dari Bursa Kerja Khusus. Di sini saya tidak menjelaskan apa secara pengenalan BKK ya, tapi saya menjelaskan tentang struktur dari aplikasi ini atau sistem informasi ini ya, secara teknis ya, secara teknis bagi teman-teman yang ingin membuat sistem informasi atau aplikasi jenis ini ya. Di halaman utama ini ada menu, yaitu menu profile, informasi, lowongan, pengumuman, dan kontak. Di sini ada menu verifikasi email, daftar, dan masuk. Ya, ini halaman utamanya, yaitu kita taruh menu profile ini di sini, profilnya kita taruh di sini juga biar jelas juga tentang BKK, visi misi, dan program kerja. Kalau kita klik di sini bisa, dan ataupun di sini juga bisa. Contoh tentang BKK ini ya, berarti ada informasinya tentang BKK. Nah, ini adalah informasi lowongan kerja ya. Lowongan kerja ini kita bisa mendesain beberapa lowongan yang kita tampilkan ya. Dan di sini ada informasi berita. Nah, sementara berita ini belum ada karena sistem informasi ini baru saja diaktifkan, jadi kontennya masih belum update semua. Nah, untuk BKK ini yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang user ya. User yaitu user yang mengelola BKK ini dan user yang mendaftar sebagai alumni ataupun umum yang mencari pekerjaan, alumni ataupun umum. Nah, ada informasi yang sebagai tujuan dari PKK ini adalah informasi data tracer alumni ya, data Dudi dan MUU, dan data lowongan kerja. Itu yang tujuan dari BKK sendiri ya. Maka di sini ada informasi penting, yaitu data tracer alumni ya, dan lowongan dan Dudi dan MUU. Kalau kita lihat ya, kita di sini belum mendaftar apapun ya, belum mendaftar, hanya sebagai user Animos ya, belum punya akun. Kita bisa melihat data tracer di sini. Oh, sekolah ini ada beberapa alumni yang sudah terdaftar di PKK, dan yang bekerja berapa, berwirausaha berapa, kuliah berapa, dan mencari pekerjaan berapa, berencana kuliah berapa. Ini adalah keseluruhan alumni yang terdaftar, bukan alumni yang ada di SMK. Nah, di sini kita bisa mencari sesuai angkatannya ya di sini. Nah, di sini hanya ada 2021, berarti yang terdaftar hanya 2021. Mungkin untuk tahun yang sebelumnya atau tahun akan yang sudah ada, yang sudah tracer tapi belum terupdate, bisa dimasukkan ya nantinya. Dan ataupun setelah sudah dimasukkan, otomatis aplikasi atau sistem informasi ini itu yang update ya, data ini terupdate secara otomatis ketika ada tracer alumni yang membuat akun atau mendaftar mencari lowongan atau mengisi tracer studi, bukan operatornya atau bukan administratornya. Jadi ini
sudah secara otomatis akan merekap alumni yang melakukan tracer studi ini akan terupdate otomatis ya, baik bekerja, berusaha, kuliah, dan menjadi terupdate otomatis tanpa kita menginput satu per satu, karena yang melakukan di sini adalah alumni itu sendiri. Oke, angkatan semua jurusan kita ini filter pencarian dan aktivitas. Kalau kita mencari aktivitas yang bekerja saja, siapa saja di sini bisa, semua jurusan di sini. Kalau ingin mencari TKR saja bisa. Nah, seperti ini. Begitupun angkatannya ya. Nah, untuk informasi data tracer alumni ini sudah cukup ya. Sekarang ke data DUDI dan MOU. Nah, di sini kita tampilkan data DUDI dan MOU berfungsi biar SMK ini bekerja dengan perusahaan apa saja ya. Nah, jenis kerjasamanya apa? Di sini kita bisa mencari jenis pekerjaannya yang kita ingin ketahui, misalnya untuk PKL. Nah, itu perusahaannya apa saja. Jadi kita bisa melihat perusahaan ini sudah bekerja sama dengan SMK. Perusahaan ini sudah bekerja sama dengan SMK dengan bentuk kerjasama kerja industri dan lain-lain. Oke. Nah, data ini bisa diupdate oleh user operator ataupun administrator ya. Kalau ada perubahan data, baik penambahan atau pengurangan. Oke. Sekarang kita lanjut ke lowongan. Nah, ini adalah informasi penting ya. Lowongan. Oh ya, sebelum ke lowongan, kalau kita menambahkan informasi berita, nanti kita bisa menambahkan postingan tentang berita, mungkin berita pengumuman atau berita kegiatan SMK dan kegiatan di PKK, itu bisa. Nah, sekarang yang kita selanjutnya adalah lowongan. Kita klik lowongan di sini, ya. Di sini ada beberapa informasi tentang lowongan, dari judul lowongan, user yang memposting, tanggalnya, dan perusahaan yang diposting. Informasi ini adalah informasi yang dinamis ya. Ini bisa dari nama perusahaan, lokasi ini adalah bisa kita jadikan sebagai pemfilteran. Jadi tidak seperti di WordPress ya. Informasi di WordPress kita posting lowongan, judul lowongan, terus kita copy paste, seperti ini tidak. Jadi nanti penginputannya di sini perusahaan sendiri, lokasi sendiri, posisi jabatan sendiri. Itu cara mengisinya seperti itu, karena website ini dinamis ya. Bisa kita jadikan fungsinya biar kita bisa mencari pemfilteran secara mudah dengan sistem informasi ini ya. Di sini lowongan kerja ada 2 ya, karena hanya 2. Yang perlu diketahui di sini adalah tanggal batas lowongan ya. Kalau kita lihat detail ini, kita akan bisa melihat informasi keseluruhan tentang lowongan ini. Dan ini adalah close, maksudnya berarti lowongan ini sudah ditutup. Kalau lowongannya belum ditutup, nanti ada ajukan lamaran dan kita bisa mendaftar. Coba kita lihat yang kedua ini, kita lihat detailnya. Nah, seperti ini ada informasi selanjutnya ya. Kita bisa mendaftar, tapi sebelum kita mendaftar, nanti sistem akan mengarahkan untuk login terlebih dahulu dan mengisi biodata. Coba kita klik ajukan lamaran. Apakah Anda yakin untuk melamar? Oke, silakan login terlebih dahulu. Nah, kita diarahkan untuk login. Kalau belum punya akun, kita diarahkan untuk mendaftar. Oke, sekarang kita akan mendaftar terlebih dahulu. Kita beri contoh ke salah satu alumni di sini.
Email ini email aktif ya. Nanti fungsinya biar ada pemberitahuan atau untuk verifikasi di email ini. Pilih pendaftar, umum atau alumni ya. Jadi untuk usernya ada administrator, user alumni ataupun umum. Kita pilih alumni, daftar. Nah, ada informasi pendaftaran berhasil. Silakan verifikasi pendaftaran di email Anda. Coba kita lihat di email. Nah, ini ada kiriman dari sistem BKK. Kita lihat verifikasi pendaftarannya. Ya, di sini ada selamat datang di sistem informasi BKK SMKN 1 Sedayu. Silakan verifikasi email Anda. Kita klik ya. Selamat untuk akun Yuyun, verifikasi akun telah berhasil. Silakan login menggunakan username dan password Anda. Kita login. Sorry, passwordnya salah. Nah, berhasil login. Ini adalah user sebagai alumni. Ada informasi halaman di halaman utamanya, halaman utama untuk mengisi biodata, riwayat pekerjaan, berkas dan tracer. Ini adalah menu lamaranku, ya, lamaran yang disubmit, ya. Profile untuk mengganti user, ya, mengganti email ataupun password. Ini lamaranku, belum ada lamaran yang tersubmit. Jadi nanti kita kalau sudah mendaftar, otomatis kita bisa melihat lamaran ini. Lamaran yang kita daftar, ada nomor perusahaan, posisi jabatan, tanggal lamaran, dan status lamaran. Apakah sudah terupdate, sudah diproses, atau lolos verifikasi atau tidak, nanti ada di sini status lamarannya. Dan ini update, kita bisa menghapus lamaran kalau misalnya kita batal untuk melamar. Oke, untuk profil ini kita bisa mengganti dan melengkapi. Kita lanjut ke mengisi biodata dulu. Ini adalah biodata. Coba kita isi. Kita aja, kita copy. Tempat lahir KC. Diawali huruf 0. Oke. Perempuan, pendidikan terakhir, SMK. Jurusannya kita pilih dulu, kita copy aja. Tahun lulus 2016. Kita simpan. Data berhasil simpan. Sekarang kita ngisi riwayat pekerjaan. Untuk data pekerjaannya kita tambahkan ya. Ya, SMKN 1 Sedayu Gresik. Nah, mulai 2016 Agustus. Oke, misalnya ini sampai sekarang. Nah, sebagai tata usaha, berarti kalau misalnya tidak ada di sini ya order, kita simpan. Nah, ini kalau sudah kita isi berkas. Di sini ada berkas ya. Ini fungsinya berkas untuk melamar. Jadi kita si operator administrator kita bisa melihat berkas kita kalau ingin mendaftar secara online. KTP ya, maksimum 2 MB, PDF semuanya, ijazah, transkrip, foto, sertifikat dan lain-lain. Yang wajib di sini ada tertulis wajib ya, berarti ini syarat wajib. Kita coba upload ya. Ini hanya contoh saja, jadi kita isi
sebagai contoh saja kita isi file sembarang ya. Berhasil. Nanti kalau misalnya tidak formatnya salah, dia ada pemberitaan format salah ataupun gagal upload ya, langsung terupdate, tersimpan. Kita isi sama saja, ini sebagai contoh ya. Nah, berarti kalau sudah terisi semua, nah ini belum wajib, berarti ini belum memenuhi persyaratan ya. Kalau misalnya belum diisi, yang wajib-wajib ini kita isi dulu. Sudah, kalau ini nggak ada, kita kosongkan ya, nggak apa-apa, kita kosongkan. Nah, sekarang kita akan ngisi ke tracer studi. Nah, untuk pilih jurusannya kita ya jurusan alumni ya, di SMK-nya tahun lulus 2016. Pilih aktivitas, sekarang bekerja, sesuai pekerjaannya perpustakaan, pustakawan, tahun mulai tadi 2016, nama perusahaannya SMKN 1 Sedayu, bidang usaha pendidikan, alamat perusahaan Wadeng, kita aja Wadeng Sedayu Gresik. Pilih penghasilan pekerjaan, nih ya, simpan. Oke, data berhasil terupload ya. Sekarang kita bisa cetak biodata seperti ini. Oke. Terus kita bisa cetak bukti tracer. Nah, ini adalah syarat untuk mengambil jasa. Bukti tracer ini untuk syarat untuk mengambil jasa, bisa untuk legalisir bisa, atau melamar kalau ini alumni ya. Kalau alumni untuk melamar online atau offline ini sebagai syarat ya. Sekarang kita bisa mendaftar atau mencari lowongan kerja, mendaftar atau submit lamarannya. Kita bisa klik ini ya, klik menu BKK ini, logo ini, kita diarahkan ke halaman utama dari aplikasi sistem informasi Bursa Kerja Khusus ini. Nah, ini otomatis secara menu dia berubah karena sudah login ya, sudah punya akun. Kita bisa mendaftar di sini ya. Sekarang kita ajukan lamaran. Apakah Anda yakin untuk melamar? Oke. Lamaran Anda berhasil terkirim, tunggu verifikasi dari tim BKK. Nah, sekarang kita sebagai contoh kita klik lagi ya. Mungkin bisa 2 kali, 3 kali, gak sengaja kita bisa ada validasi Anda sudah terdaftar pada lowongan ini ya. Nah, di sini sebagai alumni yang sudah submit, kita bisa melihat, kita klik menu ini terus ke dashboard, kita bisa melihat lamaranku ini ya. Nah, di sini ada informasi kita sudah mendaftar di perusahaan ini, terus jabatannya apa, tanggal lamarannya ya. Itu status lamarannya. Ini sedang proses verifikasi. Kalau kita ingin merubah atau menghapus, kita pilih hapus ya dan memilih lagi lamaran. Nah, ini adalah saya contohkan sebagai user alumni. Kalau sebagai user umum, perbedaannya dengan alumni yaitu hanya di tracer studi. Kalau di umum tidak ada tracer studi ya. Tapi kalau di alumni ada tracer studi. Itu saja yang berbeda. Secara untuk alumni dan umum bisa sama-sama mengisi mendaftar atau mencari lowongan pekerjaan. Nah, sekarang saya contohkan sebagai user administrator
ya. Kita logout. Oke. Nah, sekarang untuk alamat administrator ini sama, yaitu kita bisa melihat data tracernya. Nah, di data tracer ini untuk administrator ada menu post. Kalau ingin membuat postingan, yaitu postingan berupa news, tag, pengumuman ataupun agenda, ya. Ini covernya dan status postnya di publish atau tidak. Untuk lowongan kita bisa membuat lowongan di sini, ya. Nah, ini yang tadi saya maksud, judul lowongan, perusahaannya ada field sendiri, kota sendiri, lokasi sendiri, kualifikasi dan lain. Nah, baru yang ini keterangan. Tidak semuanya diisi di satu page seperti di WordPress, tidak, tapi ini adalah desain desain sistem sendiri, ya. Saya desain sendiri, atau jadi kita bisa membuat desainnya seperti sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan di PKK. Sekarang saya akan melihatkan ini menu Dudi. Kalau kita ingin menambahkan atau mengurangi update Dudi yang kerjasama dengan SMK, dan ini adalah menu tracer seperti yang di halaman depan. Dan ini adalah menu pelamar, data pelamar. Nah, ini ada 3 yang sudah masuk. Ini sebagai contoh. Ini yang sudah mendaftar, ya, belum diverifikasi, lolos verifikasi, ya. Dan kita bisa memverifikasinya dan mengirim pemberitahuan yang sudah verifikasi, baik lolos ataupun tidak lolos. Nah, di sini kan banyak perusahaan, kita bisa memfilter perusahaan mana yang kita lihat yang sudah mendaftar, kita bisa cari di sini, ya. Nah, di sini belum aktif, mungkin ini ada kelupaan, ya, kelupaan dari saya belum mengaktifkan pemfilterannya ini. Jadi itu belakangan saja. Ini satu poin penting juga, karena nanti kalau ada banyak perusahaan, kita bisa mencari perusahaan yang sudah ada peminatnya. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh. Kalau ada pelamar yang sudah mendaftar, kita tinggal, nah, tadi yang atas nama siswi ini kan mendaftar, kita coba lihat detailnya. Kita lihat detailnya, mungkin biodata, berkas, ataupun kalau alumni sudah mengisi tracer studi atau tidak. Ya, kalau sudah mendaftar, otomatis sudah mengisi tracer, tapi hanya sekedar melihat saja detailnya, nggak apa-apa. Kita lihat biodata, ya, ini sudah. Riwayat pekerjaannya kita bisa melihat di sini. Berkas kita bisa lihat, kita bisa download di sini, ya. Kita lihat. Ini hanya contoh saja. Sorry. Kita akan kembali lagi. Nah, ini, ya, seperti ini. Nah, kalau kita melihat tracer sisinya, ya, ini. Oke. Kegiatan sekarangnya yaitu bekerja si alumni ini. Nah, sekarang kita akan memverifikasi untuk siswi ini di PT Bengkel Motor Abadi Jaya ini. Misalnya kita
verifikasi. Kalau sudah verifikasi, kita lihat data-datanya sudah lengkap, kita verifikasi dulu lolos verifikasi ya atau tidak lolos. Ya, kita pilih lolos. Nah, sudah berubah lolos verifikasinya. Sekarang kita akan kirim pemberitahuan. Ya. Notifikasi berhasil dikirim. Oke. Nah, sekarang coba saya lihat di emailnya pendaftar. Kalau masuk ada notifikasi pendaftaran lowongan kerja, kita klik ya, sudah masuk. Nah, pesannya, selamat Anda telah lolos verifikasi berkas pada pendaftaran karyawan baru di Bengkel Motor Abadi. Nah, selanjutnya ini sebagai pemberitahuan saja, mungkin bisa ditambahkan jadwal dan lain-lain. Ya. Sekarang jadi secara pendaftaran online ini sudah terpenuhi di informasi BKK ini. Cukup sekian informasi tentang aplikasi atau sistem informasi BKK ini. Pastinya sistem informasi ini banyak pengembangan, jadi tahap demi tahap ya saja. Kalau misalnya ada kekurangan nanti kita tambah lagi ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.